Ciri-ciri hewan mamalia adalah menyusui. Namun, ternyata nggak hanya mamalia yang menyusui loh. Ada hewan bukan mamalia yang juga menyusui anaknya. Sama seperti mamalia dan manusia, hewan-hewan unik ini menyusui untuk memberikan nutrisi penting yang berguna untuk anaknya. Namun, jangan bayangkan susu yang keluar akan seperti susu sapi atau ASI ya. Cara memproduksi susu palsu ini berbeda dengan mamalia. Inilah 7 hewan unik ini terbukti juga menyusui anaknya. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Burung merpati. Merpati hebat dalam berbagai tugas dalam mengurus anaknya. Gak seperti mamalia, merpati jantan dan betina sama-sama menghasilkan susu untuk anak mereka. Cairan ini disebut crop milk. Merpati menyusui melalui kantung di dasar lehernya. Biasanya, kantung itu digunakan untuk menyimpan dan melembabkan makanan sebelum mencernanya. 2 hari sebelum telur merpati menetas, kedua induknya akan menghasilkan susu. Susu merpati ini sangat kaya protein dan lemak. Dilansir dari jurnal NCBI pada 1952, ketika susu tersebut diumpankan ke ayam, tingkat pertumbuhan mereka meningkat sebesar 38%. Burung flamingo. Burung yang terkenal dengan burung merah muda dan juga jingga, ini ternyata menyusui anak mereka loh. Gak hanya betina, flamingo jantan juga menyusui anaknya dari gumpalan susu di temboloknya. Susu flamingo punya warna yang unik karena mirip dengan warna bulunya, yakni merah muda. Mereka akan menyusui hingga 12 hari setelah menetas. Penguin kaisar. Sama seperti burung merpati dan flamingo, burung penguin kaisar juga menyusui anak-anaknya. Burung ini punya kekhasan dengan leher berbulu kuning, sementara anak-anak penguin kaisar punya warna yang berbeda. Sebagai gambaran, kamu mungkin teringat burung ini dari film Happy Feet. Penguin kaisar kawin sekitar Juni sampai Agustus. Lantas, setelah kawin, penguin betina akan bertelur. Uniknya, mengeramik telur adalah tugas penjantannya. Telur ini dieramik kurang lebih 3 bulan. Setelah menetes, barulah bayi penguin disusui. Hebatnya, baik jantan maupun betina akan mengurus bayi penguin mereka secara bergantian. Kecoa kumbang Pasifik. Ini nyata, beberapa kecoa memberi anak mereka dengan semacam susu. Salah satu contohnya adalah kecoa kumbang Pasifik. Kebanyakan kecoa betina bertelur di kantong yang disebut ootheca, yang mereka jatuhkan dari tubuh sebelum telur menetas. Setelah kecoa muda menetas dari telur, mereka lari mencari makanan. Namun, kecoa kumbang Pasifik betina punya cara berbeda untuk mengasuh anaknya. Alih-alih bertelur, embrio berkembang di dalam kantung induknya, mirip seperti rahim. Setelah embrio terbentuk sepenuhnya, mereka mulai meminum susu yang diproduksi oleh sel-sel di dalam kantung induk. Ini yang membuat mereka cepat bertambah berat badan. Karena mendapat banyak nutrisi saat masih dalam kandungan, kecoa muda lebih dewasa saat mereka lahir. Pseudoscorpio. Seperti kecoa kumbang Pasifik, Pseudoscorpio betina menghasilkan zat seperti susu. Namun, dia mengeluarkannya dari hidung telur, bukan rahimnya. Si betina akan membawa telur dan membuahi di dalam struktur seperti kantung yang menempel di perutnya. Begitu bayi menetas, mereka tinggal di dalam kantung dan meminum susu ibu mereka. Setelah meninggalkan kantung, mereka terus menumpang di punggung ibu mereka sampai mereka cukup umur untuk hidup mandiri. Panjang Pseudoscorpio sendiri hanya sekitar 2-3 mm. Mereka sering ditemukan di kamar dengan buku-buku berdebu, sehingga mereka kadang-kadang disebut kalajengking buku. Ikan diskus. Susu ikan diskus gak seperti susu yang kamu bayangkan. Susu mereka sebenarnya adalah sekresi seperti lendir yang melapisi tubuh. Susu ini kaya akan protein dan antibodi. Beberapa hari setelah ikan diskus muda menetas dari telurnya, mereka akan pergi ke orang tua mereka.
Mereka akan memakan susu lendir yang melapisi tubuh mereka. Selama 2 minggu pertama, mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk memberi makan anak mereka. Pemberian makan berlangsung selama 5-10 menit. Setelah itu mereka akan bergantian. Minggu ketiga dan seterusnya, para orang tua mulai menyapih anak mereka. Mereka berenang menjauh dari anak-anak mereka untuk jangka waktu yang lama. Tujuannya adalah memaksa anak-anak mereka untuk mencari sumber makanan lain. Taita African Caecilian. Caecilian adalah amfibi, seperti katak dan salamander. Namun, mereka telah kehilangan anggota tubuh mereka sehingga terlihat seperti cacing. Sebagian besar spesies menjaga telurnya hingga menetas dan kemudian meninggalkannya. Namun, Taita African Caecilian dari Kenya bagian tenggara punya gaya pengasuh yang lebih rumit. Ketika Caecilian muda menetas dari telurnya, mereka belum dewasa dan sepenuhnya bergantung pada ibu mereka. Untuk memberi makan bayinya, Caecilian betina mengubah lapisan atas kulitnya menjadi lapisan protein dan lemak yang tebal. Alih-alih minum sekresi, bayi Caecilian mengikis lapisan kulit ini menggunakan gigi. Kulitnya sangat padat dengan nutrisi, sehingga dalam 1 minggu saja, anaknya bisa bertambah panjang sekitar 11%. Sebagai gantinya, sang induk akan kehilangan 14% dari berat tubuhnya. Itulah tadi hewan-hewan unik selain mamalia yang ternyata bisa menyusui anak-anaknya. Di luar sana ternyata ada banyak sekali fakta unik tentang hewan ya. Mana dari mereka yang kamu dapatkan sebagai orang tua teladan? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Tapi sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.